Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listener, ketemu lagi bareng aku Aris. Kali ini aku mau bercerita pengalaman tentang eksplor wisata yang kami alami. Kebetulan di momen ini kami sempat tersesat atau nyasar waktu perjalanan pulang ketika habis eksplor tempat wisata. Ya sebenarnya banyak momen-momen yang lucu, aneh, capek, terus kadang juga menakutkan, kadang berbahaya, atau momen-momen yang sebenarnya nggak terduga juga itu, dan masih banyak yang lainnya. Kebetulan di momen waktu nyasar ini kita punya dokumentasinya, jadi nanti kami mencoba untuk berbagi untuk ceritanya seperti itu ya. Kami pikir berbagi tentang pengalaman seperti ini cukup menarik dan nanti bisa dipetik juga pelajarannya. Dalam perjalanan mengeksplor sebuah tempat wisata itu, kadang-kadang kami itu nggak tahu persis lokasinya, terus kondisi jalannya seperti apa, kami itu nggak tahu persis gitu ya. Paling kami cuma mencari informasi itu di internet atau di YouTube, yang seringnya informasinya itu kurang akurat. Jadi ini juga nanti apa yang kami alami ini bisa dijadikan pelajaran dan diambil hikmahnya untuk teman-teman yang suka mengeksplor tempat-tempat yang baru. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya ya. Saat itu kami mengeksplor suatu tempat wisata alam tepatnya. Wisata ini menampilkan sebuah landscape pemandangan alam yang sangat bagus, kemudian udaranya segar, dan kawasan hutan pinus yang sangat-sangat menyejukkan sekali teman-teman. Nah, singkat cerita, kami sampai di lokasi, kemudian kami mengambil gambar, kami mendokumentasikan, terus mengumpulkan shoot-shoot yang nantinya bakal dijadikan video yang utuh. Kami juga udah ngopi, udah santai. Nah, sampai nggak kerasa itu ternyata waktunya udah mau sore aja di sana gitu, di tempat lokasi itu. Nah, kemudian kami memutuskan untuk pulang. Karena kami adalah orang-orang yang cukup senang berpetualang, senang jalan-jalan, menjelajahi tempat-tempat baru. Saat pulang kami mengambil jalan yang berbeda gitu. Pulangnya itu nggak lewat jalan yang waktu kami berangkat itu. Jadi berangkat dari sini, pulangnya lewat jalur yang lain. Nah, ini juga sebagai perhatian untuk teman-teman yang memang nggak ngerti-ngerti amat tentang lokasi suatu tempat wisata. Jadi mending cari aman aja gitu ya. Cari aman lewat jalan yang emang udah pasti gitu ya. Berangkatnya dari jalan A, pulangnya ya dari jalan A juga gitu. Oke, kami lanjutkan perjalanannya. Karena kami adalah orang yang cukup penasaran dan suka menjelajah jalan yang baru, walaupun sebenarnya kami nggak tahu itu jalan itu tembusnya di mana, tapi selama kami pikir itu masih di kawasan yang istilahnya perkampungan gitu ya, yang dekat dengan perkampungan, kami sih biasanya nggak terlalu begitu takut gitu. Jadi yang penting gas aja dulu. Nah, awalnya sih kita menelusuri jalur itu ya normal-normal aja gitu, nggak ada masalah. Kita melihat pemandangan hutan pinus, kemudian kita menelusuri jalan setapak yang mungkin itu lebih diperuntukkan untuk orang jalan kaki sih sebenarnya. Tapi diterabas saja pakai motor matic, nggak masalah gitu. Selama perjalanan pun kita ya seru-seruan aja sih, nggak ada yang istilahnya prasangka takut atau nanti bannya bocor segala macam, itu biasanya nggak usah dipikirin gitu, urusan nanti. Yang penting gas aja. Nah, ketika dalam perjalanan itu kami itu kebelet buang air kecil gitu.
berhubung kawasan hutan pinus itu kan sepi ya. Jadi ya udahlah asal cor aja. Yang penting ada tempat langsung cor aja gitu. Nah, ini perhatian juga nih buat teman-teman. Jangan sampai buang air atau buang kotoran itu sembarangan gitu ya. Nah, karena dari sinilah awal mula kami mulai tersesat. Oke teman-teman, ini aku nggak tahu posisinya ada di mana. Tuh, ini kebun jati. Kebun jati yang agak kering juga nih. Kita menyusuri satu jalan, tapi ini kok kayak malah ekstrim ya. Tuh. Nah, produserku aja dia kayaknya bingungan tuh. Belum lagi kita mules. Mana nih? Ya nanti doain aja supaya perjalanan kita nanti aman. Ini nggak tahu di mana, di semak-semak lah gitu ya. Biasanya yang kayak gini nyari semak-semak kan orang pacaran ya. Kita ini batangan, dua sejoli yang emang kita sejati. Apaan sih mau apaan? Oke, kita lanjut, doain aja semoga nanti kita nemu jalan buat balik ke rumah. Ya. Saat itu aku berada di depan, posisinya nyetir motor. Jadi sepenuhnya kendali motor ada di aku tentunya ya. Jadi temanku itu mempercayakan, si Ical itu mempercayakan ke aku untuk sebagai pengemudinya gitu. Jadi mungkin lebih banyak aku yang mengambil keputusan untuk mengambil jalannya arah kemana gitu ya. Nah, sampailah kami di sebuah pertigaan, di mana pertigaan itu kalau ke arah kanan itu kalau aku lihat sih jalannya nggak begitu meyakinkan gitu ya. Karena lebih masuk ke arah hutan yang lebih dalam lagi gitu. Jadi aku putuskan untuk ambil yang jalur kiri karena di situ terlihat lebih meyakinkan aja jalannya gitu. Cuma modal insting aja gitu. Nah, kami menelusuri jalan itu terus lumayan jauh kan, pakai motor itu kan lumayan jauh, lumayan cepet. Jalannya sih lumayan enak dilewatin karena saat itu nggak hujan gitu ya. Nah, sampai akhirnya sampailah di sebuah pertigaan. Di mana pertigaan itu persis sekali dengan pertigaan yang tadi di awal aku untuk memilih jalur ke kiri gitu. Pada saat itu aku cuma berpikir mungkin pertigaannya mirip gitu ya. Mungkin pertigaannya mirip aja kali gitu. Jadi saat itu aku masih berpikir positif aja sih. Kayaknya ini cuma mirip aja. Terus aku melihat ke arah sebelah kanan pun, pertigaan di sebelah kanan pun itu sama. Jalurnya itu masuk ke hutan yang lebih dalam lagi gitu. Hutan pinus sih sebenarnya gitu. Saat itu situasinya udah mulai gimana ya. Sebenarnya udah agak sore sih, mungkin sekitar jam 3 sih ya. Terus kami terus lanjut. Aku memutuskan untuk ambil jalur yang kiri lagi. Karena waktu itu instingnya ke kiri aja lah gitu. Pokoknya jalur kiri. Aku telusurin lagi. Aku merasa kok kayaknya jalannya sama kayak yang tadi ya. Nah, terus aku masuk lagi, sana, telusuri hutan. Sampailah di pertigaan yang sama lagi gitu, teman-teman. Di pertigaan yang sama lagi. Nah, saat itu kami berdua udah mulai kayaknya ini jalan yang tadi ya gitu. Nah, kebetulan di situ kan jalan itu kan udah pernah dilewatin tuh. Dan karena aku sendiri memperhatikan jalan, aku hafal tuh bekas tapak bannya itu sama persis sama ban motor yang lagi kami bawa gitu. Ternyata wah, ini jalannya nih jalan yang udah kita lewatin tadi nih. Di situ kami sempat panik juga nih. Wah, kita muter-muter aja nih di tempat yang sama. Gitu. Nggak mungkin dalam satu tempat itu ada 3 tempat atau 2 tempat yang sama, itu nggak mungkin. Apalagi posisinya itu di hutan. Setelah dipikir-pikir, kayaknya ini nggak bener nih. Jadi saat itu kami karena udah mulai agak sedikit panik, akhirnya kami memutuskan untuk mengambil jalur yang sebelah kanan. Di mana jalur yang sebelah kanan ini arahnya lebih masuk lagi ke arah hutan pinus yang lebih dalam. Setelah dipikir-pikir, ya udahlah, kita nekat aja, gas aja. Nah, kenapa kami tidak memilih jalur untuk kembali? Yang jadi permasalahan itu karena kami udah panik. Kalau kami mengambil jalur kembali, takutnya malah nggak sampai gitu.
nanti kesasar lagi nggak tahu ke arah mana, atau muter-muter di jalan itu juga gitu. Nah akhirnya kami mengambil jalur sebelah kanan, kami menelusuri jalan itu terus masuk ke dalam hutan pinus yang sebenarnya kami sendiri nggak tahu gitu. Suasananya semakin nggak enak aja gitu teman-teman. Tapi karena kami adalah istilahnya orangnya dablongan ya, rawurus gitu, ya kami dibikin rada-rada happy, cuma mukanya udah mulai tegang nih gitu. Jadi dibawa se-enjoy mungkin aja. Nah sampailah kami di sebuah tempat-tempat di mana tempat itu suasananya itu gimana ya, kayak dibilang mencekam enggak sih, cuma auranya itu nggak enak banget teman-teman. Tapi kami tetap nekat nerusin jalan itu. Nah sampailah ketemu di sebuah jalan di mana jalan itu udah mulai melebar. Jalan itu udah mulai melebar, wah di situ kita udah mulai lega tuh. Kami berdua udah mulai lega. Ternyata ada jalan yang udah mulai melebar. Berarti ini kan mungkin jalan yang udah biasa dilalui oleh warga gitu ya. Sampai situ kami melanjutkan jalan dan ternyata sampailah di sebuah jembatan. Jembatannya udah bagus teman-teman, kayak jembatan ya biasalah kayak jembatan di pedesaan gitu, yang udah pakai cor-coran. Cuma kami takutnya halu lagi nih, gitu karena posisinya udah sore, udah lapar juga kan, takutnya halu, makanya kami berhenti sebentar dan memastikan, dan kami rasa itu adalah jembatan yang asli gitu, jembatan asli, emang benar-benar asli, bukan halusinasi gitu ya. Takutnya halu karena udah lumayan sore, terus kami juga merasa bahwa mungkin ini efek dari kami itu kencing sembarangan waktu di lokasi awal itu. Nah setelah itu kami nggak lama-lama di jembatan itu karena suasananya itu sepi banget, kemudian auranya itu sangat-sangat nggak enak gitu ya. Jadi kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah dalam perjalanannya pun kami menemukan sebuah papan petunjuk gitu ya, di mana papan petunjuk itu ada tulisannya Kalimambu Lanang, Kalimambu Wadon, yang dalam artian kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sungai bau laki-laki dan sungai bau perempuan. Nah dari situ kami penasaran kan, ini kok ada Kalimambu ya? Padahal saat itu di situ emang nggak ada sungai gitu kan. Ini yang dimaksud Kalimambu tuh gimana? Apa tempat wisata atau tempat semacam penembahan atau tempat-tempat yang apalah gitu? Kami emang benar-benar nggak tahu saat itu. Dan saat itu pun kami baru tahu ya istilah namanya Kalimambu itu, baru tahu, benar-benar baru tahu gitu. Nah dari situ kan berarti tempat ini emang mungkin arah petunjuk ke suatu tempat yang dimana itu tempat yang sering dikunjungin orang gitu. Nah akhirnya kami meneruskan perjalanan pakai motor, menempuh jalan yang lebar, yang muat buat mobil, tapi emang itu jarang banget dilewatin ya. Jadi batu-batuan, terus banyak rumputnya juga gitu teman-teman. Sampai akhirnya kami sampai di sebuah kayak ada gubuk gitu. Terus di situ ada tulisan Kalimambu gitu. Wah, karena kami orangnya penasaran, akhirnya kami berhenti, kemudian matiin motor. Karena kami penasaran, akhirnya kami mengunjungi yang namanya Kalimambu. Dan pada saat itu kami baru tahu ternyata di situ ada sebuah tempat yang mungkin istilahnya di sebelah pinggirnya itu ada parit teman-teman. Ya mungkin bisa disebut sungai lah. Kalau musim hujan itu airnya pasti lumayan gede juga gitu. Tapi pada saat itu sedang kering ya teman-teman. Nah di situ ada sebuah kayak kolam gitu, dimana airnya itu dia dasarnya itu agak kehitam-hitaman. Terus airnya itu memang bau teman-teman, bau sekali gitu. Itu baunya tuh bau busuk, kayak bau kentut gitulah semacamnya gitu, bau busuk.
Kemudian itu kalau lebih detail lagi, karena waktu itu aku penasaran, jadi waktu itu aku mencoba mengambil airnya, kemudian aku cium, ternyata itu seperti bau belerang teman-teman. Jadi emang airnya itu baunya itu kayak bau apa ya, kayak bau semacam belerang gitu, tapi sini kan bukan kawasan gunung aktif ya. Jadi yang anehnya itu kan kawasan hutan pinus ya, yang setauku di situ bukan kawasan gunung aktif. Seharusnya tidak ada yang namanya belerang di situ. Lagi pula itu adalah di dataran rendah dan bukan kawah juga ya. Jadi di situ kalau menurut penciumanku sih itu bau belerang yang bercampur dengan air gitu ya. Jadi dia air, cuma dia bau belerang teman-teman. Tapi tidak kayak berasap, itu enggak. Cuma kayak air biasa aja. Dan di situ tuh ada kayak kotak amal gitu. Setelah dipikir-pikir, ini tempat wisata, apa tempat mandi, atau tempat apa? Yang belakangan ini aku baru tahu ternyata itu di situ gimana ya? Ada semacam mungkin semacam ritual-ritual yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang sedang mencari semacam wangsit atau apalah, itu nggak begitu tahu sih. Karena waktu itu penasaran ya. Setelah pulang aku cari tuh Kali Mambu. Ternyata aku nonton di sebuah channel YouTube itu miliknya Ustadz Faizar, yang beliau itu tinggal di Sokaraja ya. Beliau juga itu ahli ruqyah syar'i ya. Dan di situ mengeksplor tentang Kali Mambu dan misterinya, serta sama kalau nggak salah waktu itu sama juru kuncinya. Teman-teman mungkin nanti bisa tonton videonya di channelnya Ustadz Faizar ya, kalau memang teman-teman penasaran ingin tahu. Nah, selama kami mengeksplor Kali Mambu itu, datanglah seorang bapak-bapak berboncengan sama satu anak muda. Kemungkinan itu adalah anaknya gitu ya. Kemudian mereka nyamperin kami, terus bertanya gini, "Mas, kalau Kali Mambu Lanang sebelah mana ya?" wah, saat itu kami juga kaget, Kali Mambu Lanang ya. Tadi ada petunjuknya sih, tapi aku sendiri nggak tahu gitu, karena aku baru pertama kali ke tempat itu, dan itu aja karena kesasar, kita mencari jalan untuk pulang gitu. Sampai akhirnya kami menjelaskan bahwa kami tidak tahu tentang Kali Mambu Lanang. Ya udah, mereka langsung melanjutkan perjalanan nyari gitu. Terus beberapa saat, mungkin sekitar 5 menit, mereka balik lagi. Kami bertanya kan, gimana Pak, ketemu apa enggak gitu. Ternyata mereka sendiri pun tidak menemukan yang namanya Kali Mambu Lanang. Nggak tahu di sebelah mana, aku sendiri nggak tahu. Sampai akhirnya mereka pun pulang gitu. Nah sebelum mereka pulang, kami pun bertanya gitu, kalau arah jalan ke sana itu kemana Pak gitu. Oh nanti ketemu jalan besar, kalau mau pulang lewat sini juga bisa Mas gitu. Mereka bilang begitu. Akhirnya singkat cerita kami melanjutkan perjalanan, sampailah kami di sebuah jalan yang besar masuk pemukiman. Nah di situ kami udah mulai merasa lega. Sampai akhirnya kami sampai di jalan raya dan kami bisa pulang dengan selamat. Kondisinya waktu itu udah mau maghrib juga ya. Karena kalau nggak sampai pemukiman sampai maghrib itu kami sempat panik juga sih gitu. Karena memang kami nggak pernah lewat jalan itu, dan kami sempat muter-muter juga kan di lokasi awal gitu kan. Karena mungkin kami kurang beretika ya dalam membuang air gitu. Nah, jadi kesimpulannya gini teman-teman. Selama perjalanan explore ke tempat-tempat yang baru gitu ya. Yang pertama tentunya kalau kita nggak tahu atau nggak ngerti-ngerti amat jalan di lokasi itu, mending teman-teman istilahnya ya, jalan pulangnya itu melalui jalan yang waktu teman-teman datang aja gitu. Cari amannya istilahnya gitu. Karena kalau tersesat itu cukup beresiko, apalagi wisata alam dan di lokasinya itu hutan juga ya gitu ya. Itu lebih baik jangan lah gitu. Terus yang kedua,
dimanapun kita berada tentunya kita harus beretika ya teman-teman. Jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan buang kotoran sembarangan gitu ya. Jangan pup, jangan kencing sembarangan gitu ya. Karena mau bagaimanapun kita adalah sebagai tamu gitu di tempat yang baru itu. Oke, paling itu aja teman-teman yang bisa aku ceritain. Semoga dari cerita ini bisa diambil pelajarannya, bisa diambil hikmahnya juga, dan untuk pelajaran aku juga ke depannya untuk lebih baik dan beretika di tempat yang baru. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu. Dan semoga saja video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.